Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Tuhan sediakan pada hari ini. Kami hendak mendasari segala aktivitas kami dengan sabda firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat sabda firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 46 ayat yang ketiga dan keempat. Yesaya 46 ayat 3 dan keempat, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hei semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hei orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hei orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Adapun judul resapi hari ini adalah bukan kebetulan. Kalau kita hidup di dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang kebetulan di dalam hidup kita. Tapi semuanya itu ada di dalam pikiran Tuhan. Ada di dalam hati Tuhan. Dan ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada, kita hidup itu oleh karena ide Tuhan, rancangan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Dan untuk setiap proses kehidupan kita, ayat ini meneguhkan kita bahwa sejak dalam kandungan Tuhan telah mendukung kita. Tuhan mendukung kehadiran kita. Tuhan mendukung adanya kita. Karena itu, dalam kandungan, Tuhan sudah mendukung kita, membentuk kita, selagi kita bakal anak. Dan di dalam rahim Tuhan menjunjung kita. Tuhan mengangkat kita atas kehidupan kita. Dan itu dilakukan Tuhan tidak hanya ketika kita berada dalam kandungan maupun di dalam rahim. Di ayat yang keempat kita bisa lihat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Di dalam proses kehidupan ini perlu kita sadari. Kita benar-benar perlu sadari bahwa hidup kita, kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan mendukung, Tuhan menjunjung, dan ketika kita sudah tua, ketika rambut kita sudah putih, maka Tuhan menggendong kita. Tuhan menanggung kita.
Tuhan memikul dan menyelamatkan kita. Secara fisik kita sudah lemah ketika tua. Tuhan menggendong kita. Kita tidak berdaya lagi untuk mencari nafkah. Mungkin anak-anak kita lupa. Mungkin kita tidak mempunyai siapapun. Tuhan menanggung finansial kita. Secara psikis kita aman. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita ini buatannya. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Karena itu Dia menanggung kita. Dan ketika kita sudah tak bernafas pun, Tuhan memikul kita dan menyelamatkan kita. Ini secara sosial dan spiritual. Di dalam roh Tuhan menyelamatkan kita. Kita dibawa kepada kekekalan bersama dengan Dia. Dan jasad yang kita tinggalkan, nama yang kita tinggalkan, Tuhan angkat kita. Tuhan memikul kita. Kita berada di dalam pikulan Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam titik usia berapapun kita, ketika kita bertemu dengan masalah-masalah, kita bertemu dengan kesulitan-kesulitan, kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang membuli, orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil, memperlakukan kita tidak sewajarnya, semua yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Maka itu pun rencana Tuhan, itu pun kehendak Tuhan, itu ada di dalam rangkaian proses kehidupan kita. Satu hal yang kita tahu, Tuhan mendukung kita, Tuhan menjunjung kita, Tuhan menggendong kita. Maka kita tidak perlu untuk merasa kecewa, tidak perlu merasa marah, karena Tuhan memproses kesabaran hati kita, Tuhan memproses kelemah lembutan hati kita, Tuhan memproses sikap hati kita, penerimaan kita di dalam segala sesuatu yang tidak mengenakan, segala sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita. Setiap masalah-masalah yang ada, Tuhan membentuk, Tuhan memproses kita untuk benar-benar bisa berdamai dengan setiap kondisi, setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap sakit penyakit, setiap krisis ekonomi yang ada. Tapi dengan satu hal, bahwa Tuhan tidak meninggalkan, karena kita ada dalam tanggungannya. Demikian juga ketika kita berada di dalam tengah-tengah kehidupan yang menyenangkan dengan orang-orang yang memberkati kita, orang-orang yang mengasihi kita, maka disitulah Tuhan menguji kehidupan kita untuk kita tidak merasa berpuas diri. Tuhan melatih kerendahan hati kita. Tuhan melatih bahwa kita perlu mensyukuri setiap kehidupan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita, maka Tuhan melatih kemurahan hati kita, melatih sikap hati kita, empati kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah di dalam menghidupi masa puasa Prapaskah ini, kita boleh merefleksikan ayat dari Yesaya 46, ayat yang ketiga dan keempat ini. Bagaimana Tuhan mendukung, menjunjung kita di dalam kandungan dan rahim. Dan Tuhan melakukan
telah melakukan dan terus melakukan, memproses kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu geram. Namun kita benar-benar selalu dalam syukur, melepas pengampunan, mendamaikan diri kita dalam segala keadaan. Dan kita menyadari Tuhan selalu menggendong kita, menanggung finansial kehidupan kita, menanggung sakit, air mata dan derita kita, dan memikul kita, serta menyelamatkan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hayati, jangan sampai aksi puasa Paskah kita ini lewat dengan begitu saja. Tapi warnai, hidupi aksi puasa ini dengan mengambil waktu, merefleksikan diri, setiap kehidupan, setiap kejadian yang berlangsung atas saya, saudara, Bapak, Ibu semua, atas kita, tidak ada yang kebetulan. Dan semua bukan kebetulan. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di dalam hati Tuhan. Kita ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan terus-menerus melakukannya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah Kau biarkan. Ku di tangan-Mu, ku di hidup-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, berbahagianya kami semua, anak-anak-Mu di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Hari ini kami Engkau teguhkan lewat firman-Mu, bahwa Engkau selalu telah dan terus mendukung kami, menjunjung kami, menggendong kami, memikul kami, menanggung dan menyelamatkan kami. Karena itu tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi hal-hal yang buruk yang perlu kami pikirkan, karena kami ada di dalam hati. Kami terus-menerus dalam pikiran dan kami aman di dalam tangan. Karena semuanya bukan kebetulan. Adanya kami hidup oleh karena rencana dan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga memampukan kami untuk selalu berada di dalam genggaman tangan-Mu dan selalu menyadari kami ada dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini untuk kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.